Selamat pagi, Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara seiman sepengharapan dalam Injil Kristus, bertepatan pada hari ini di penghujung tahun, di minggu terakhir, kita menjadi bertanya-tanya dan sekaligus juga menjadi kagum karena Tuhan mengatur sedemikian segala sesuatu mengagumkan. Karena bagaimana tidak, tepat di tanggal 31 di penghujung tanggal kalender kita akan menutup tahun, tetapi tahun yang baru dibuka di tanggal 1 dan itu tepat di hari Senin. Nah, Bapak Ibu saudara, betapa indahnya momen-momen ini. Tetapi hal yang terpenting ialah manakala kita dapat belajar dan menarik pengalaman rohani penyertaan Tuhan dari peristiwa-peristiwa itu, dari hal-hal yang telah disebutkan tadi. Sangat luar biasa ibadah minggu tepat di tanggal 31 Desember dan kemudian sebagai penutup kalender tahun 2023, dan kita memulai lembaran kalender baru di tanggal 1 Januari dan itu tepat di hari Senin. Nah, karena itu Ibu Bapak saudara-saudara sekalian yang terkasih, dalam hal itu kita diajak untuk merenungkan beberapa hal penting. Yang pertama, rasul-rasul menggembalakan iman umat gereja mula-mula sampai hari ini, bahwa penting untuk semua umat, semua orang percaya, semua manusia, untuk menyadari bahwa dikatakan di dalam bagian yang terakhir, diilustrasikan di bagian pertama di ayat 24, diilustrasikan sebagai pada suatu proses pertandingan lari. Di sana dikatakan untuk mengingat bahwa semua orang menjalani hidup laksana orang lomba lari itu. Tentu ada startnya, ada tempat memulainya, dan akan ada tempat selesainya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih, bertepatan dengan hal itu, kami mendapat informasi bahwa kebiasaan masyarakat kita di sini dalam rangka kisah 1 tahun akan ada konvoy. Kemarin kami sudah melihat dari kejauhan tempat startnya sudah dihiasi sedemikian rupa. Mendapat penjelasan, Pak, nanti besok itu mulai dari sini dan kemudian leleng lah sepanjang Gua Boma dan kembali lagi ke sana. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian terkasih, oh begitu ya? Berapa orang biasa? Oh, ramai. Loh, kalau ramai bagaimana tempatnya agak terlalu sempit? Oh, nanti masing-masing kalau enggak mau turun di star lainnya di sana, di tempat mulainya, bisa nunggu di gang masing-masing. Begitu lewat, kita mau ikut saja. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih, kisah dan penjelasan itu sangat dekat dengan apa yang dimaksudkan bagian kitab suci ini. Hidup bukankah juga kita jalani seperti itu? Masing-masing orang kita yang hadir di sini dengan puluhan orang begini, maka kalau kita data tanggal berapa, tahun berapa pertama kali kita mulai menyatakan diri mengikut Yesus, maka ada yang berbanding sama dengan usianya. Oh, sejak lahir, Pak, ya kan? Bahkan sebelum lahir, Pak, sudah ikut Tuhan. Maksudnya waktu dia masih begitu dapat informasi orang tuanya, oh sudah ikut orang, maka kemudian dipanggillah pendeta dan majelis, undanglah ibadah ucapan syukur karena akan hadir cucu dalam keluarga, akan hadir anak dalam rumah tangga. Kan masih dalam kandungan kan? Berarti sudah diserahkan kepada Tuhan. Berarti kita juga sudah mulai ikut jalan Tuhan karena iman orang tua. Kalau itu ukurannya pada waktu itu. Tapi kalau ukurannya ketika dibaptiskan, Pak, maka kita juga berbeda-beda.
Ada yang dibaptis di tahun pertama, ada yang dibaptis di tahun yang kedua, ada yang tahun ketiga, dan ada yang dibaptis tahun ke-30 seperti Yesus. Masing-masing kita beda-beda. Memulainya beda waktunya, memulainya beda tempatnya, memulainya beda masanya, tetapi tujuannya adalah sama. Tujuannya kemana? Ke garis akhir, yakni kesetiaan yang Tuhan perhitungkan. Karena itu Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian yang terkasih, jika demikian adanya, maka kita belajar tentang kehidupan rohani kita, iman. Alkitab biar membimbing kita bahwa hidup kita ini dapat kita gambarkan seperti kita atau dipanggil untuk menjalaninya tidak dengan berlari. Toh kalaupun berlari, tapi mungkin karena berlari kita ini menempuh jarak jauh, maraton kehidupan, Bapak Ibu, maka orang yang lari maraton itu kan, yang berpengalaman itu kan dia tahu berapa jaraknya. Jaraknya adalah 40 km. Maka dia mulai pelan-pelan. Anggap saja dia lari setengah berjalan untuk sekedar memanaskan otot dan merenggangkan sendi-sendi. Setelah itu barulah dia larinya agak kencang. Nah, orang yang amatiran, dia berpikir karena ini saya harus juara, maka dia cepat. Begitu dimulai 1, 2, 3, orang baru hanya perenggangan dia dan melesat dengan kecepatan penuh. Baru setengah kilo dan sengat seko, ya kan? Kan apalagi napasnya juga beda-beda, ya kan? Ada yang napas gudang garam, ada yang napas kalbaku, gitu ya. Nah, perlu lagi yang napas blolar, ya kan? Beda-beda, ya. Hah? Oh, di situ ya. Banyak ya, Bapak Ibu. Nah, banyak jenis napasnya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, kalau lomba lari kan ketahuan 40 km. Bahwa kehidupan kita ini masing-masing kita tahu. Apakah kita di lomba jalur yang 70 tahun, 100 tahun, kita nggak tahu. Nah, karena kita tidak tahu, tetapi yang kita tahu pasti adalah bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini tadi misteri. Dibilang jauh, dekat, dibilang jauh, dekat, dibilang dekat, jauh perjalanan. Tetapi syukur bahwa Tuhan juga telah memberikan kita pantun, ya kan? Pantun itu kan ada dari mana datangnya, lintah katanya gitu ya. Di sini tidak melintah sebenarnya, dari mana? Dari sawah turun ke kali, gitu kan. Kita bersyukur bahwa ternyata bahwa cinta kita itu datangnya tidak jauh-jauh amat, hanya di hati. Dan Yesus pun bilang, barang siapa percaya diselamatkan. Rupanya misteri hidup yang tidak kita bisa ukur itu ternyata rumusnya dekat saja, hanya di hati. Nah, menjaga kepercayaan di hati inilah yang paling rumitnya. Kalau kita membaca tadi di dalam peringatan Tuhan kepada Yosua, maka kita akan tahu berapa kali peringatan kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu diulang. Tuhan Allah mengulangi pernyataannya bahwa karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Maka keteguhan hati itu menjadi penting untuk seorang Yosua akan menjadi alat di tangan Tuhan mempersembahkan seluruh tanah Kanaan bagi 12 suku Israel. Kan tadi disebutkan ada beberapa suku yang Tuhan izinkan tidak menyeberang. Itu berarti bahwa dari sini membuat kita tahu bahwa yang sekarang disebut sebagai negara Yordania itu juga sebagiannya adalah juga suku Israel ada di sana. Jadi kita mengerti, oh ya, itu negara Yordania kirim rudal juga serang Israel. Bapak Ibu, bukan Yordanianya, itu kelompok separatis pemberontak yang bernama Houthi. Yordania sendiri, sebagian warganya tadi kita melihat bahwa ada suku
Israel yang Tuhan beri hak untuk tanah itu. Karena itu Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Makanya ketika Tuhan Yesus pelayanan, ya, maka Tuhan Yesus dikatakan pernah menyeberang. Itu berarti dari daerah Nazaret dia menyeberang ke seberang. Yang kalau dibelah mengikuti garis batas sekarang itu mengikuti jalur sungai Yordan sampai ke atas gunung Hermon, maka kita akan tahu seberang sungai Yordan itu adalah negara Yordania. Ini supaya kita tahu, atau setidak-tidaknya mengingatkan kita kembali. Jadi untuk suatu perjuangan yang besar pada masa lampau itu, Tuhan mengingatkan kepada Yosua untuk mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh, yakni kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Teguh hati, tetap percaya, tetap setia. Kesetiaan itu dimulai karena adanya keteguhan hati. Oleh karena itu, sama seperti seorang yang mengetahui tentang perlombaan yang diikuti, maka Alkitab mengatakan hadiah akan diberikan kepada yang menang, bukan kepada yang kalah. Kita kembali kepada tadi. Kalau startnya tadi saja berbeda-beda, maka ada orang yang startnya mulai dari awal, ya kan? Nah, malam minggu mungkin ada kapan panitianya biasanya kalau konvoy itu, ya kan? Biasanya panitia kan akan cek, daftarkan dulu siapa orang yang start dan itu sampai selesainya ia datang kembali ke tempat itu. Ya, mungkin dapat bonbon begitu kan, tidak tahu juga setelah panitia. Nah, Bapak Ibu, itu laksana perjalanan kita. Ada orang yang sejak dulu, sejak Adam dan Hawa mungkin sudah menjadi Kristen sampai zaman Jokowi sekarang masih tinggal beberapa waktu lagi. Nah, Bapak Ibu, tetapi tetap setia. Itu ibarat orang yang jalannya tadi tote dia berjalannya. Tidak apa-apa dia berjalan, karena dia tahu perjalanannya jauh. Tapi dia setia. Tapi ada juga orang yang cepat ngebut jalannya, bukan hanya ngebut jalan, mungkin batu lama, ya kan? Nangkut cepat, saking semangatnya, karena ingin cepat selesai. Tapi masalahnya kan hidup dan juangnya tidak diketahui tadi. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, yang demikian kan bisa membuat energi rohani bisa menjadi cepat habis. Karena itu perjalanan iman bukan perlombaan lari jarak pendek, tapi perlombaan lari jarak jauh. Maka yang terpenting adalah ketekunan. Ternyata Bapak Ibu, seorang pelari itu profesional itu dia mampu menjaga irama langkah dan detak jantungnya. Nah, kita yang tidak tahu kan sembarang batu lama kan, begitu jauh jalan maraton mercun tanda dimulai, kita langsung batu lama karena kita pikir yang cepat itu yang dapat hadiah. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih, nah hari ini kita mengerti satu prinsip bahwa ternyata hidup yang sekarang kita berada di penghujung hitungan ya di tahun 2023, bisa panjang, bisa sudah dekat. Yang tahu hanya Tuhan. Tetapi yang kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita tahu bahwa kita sedang dalam perjalanan rohani dan hidup yang penting, yang kita sudah mulai dengan iman. Dengan demikian Ibu Bapak saudara sekalian, maka itu berarti perjalanan ini masing-masing kita yang bertanggung jawab. Karena itu mengapa kuatkan teguhkan hati menjadi penting? Karena sepanjang perjalanan mungkin ada orang yang telah lelah. Ada yang lelah karena memang sudah lama menempuh perjalanan. Tetapi ada juga yang bosan, ternyata tidak ada apa-apalah. Sama seperti lomba itu di tahun baru. Coba Bapak Ibu belajar dari situ. Baru dari gang 1 kan ikut ya kan. Datang ke gang kedua ternyata tidak ada sensasinya ya. Udahlah kan. Apalagi di goda kan. Ada godaannya kan.
Mungkin ada teman yang lagi buka pintu rumah, yuk. Dia berpikir kan, ya. Nape lagi bisa? Sampai ada nanti kocekan misalnya. Bapak ini rupanya nginjak Amer misalnya. Maka juga godaan iman kan. Dia berpikir, iya ya, daripada lega kakak main yang baru, saya gak mau ngambil lama nih kan. Udahlah, bagus nunggu kalian, nah ya jangan lewat baru ikut pulang lagi, lewat kan? Sina, lupa, ya kan? Karena misterinya tadi kita tidak tahu, ternyata orang tidak lewat jalan yang itu. Karena ternyata para majus diperintahkan, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan. Ya, pikir orang akan kembali ke gang Ade, rupanya ada Ade ya, paling belakang ya. Karena ngangkat langsung ke tempat tahu ya kan. Ujung-ujungnya apa? Tidak menikmati perjalanan sampai akhir. Nah, hidup juga begitu kan. Dalam perjalanannya mungkin kita semangat, tetapi ingat bahwa kita hidup di dalam dunia yang dikuasai oleh dosa. Karena itu kuasa dosa sedari awal tidak menginginkan kita mengalami kemuliaan seperti tema Natal tahun. Karena malaikat yang jatuh ke dalam dosa sudah mengetahui bahwa akhirnya pada waktu yang akan ditentukan Yesus datang kali kedua, maka Tuhan Allah pencipta akan menghakimi dan memurnikan seluruh ciptaan ini. Maka yang berdosa akan dihukum dan yang teguh setia hati dimuliakan. Sama seperti Bapak Ibu ngareke, maka yang digagal amas bukit tukuk membantu. Biarpun batu akik boleh-boleh ya kan, kira-kira karena nak zamannya lagi. Nah, biarpun batu akik sak kungkung kan, tapi ada amas ujung. Jadi masak nak batu akik ya kan, karena dibuat nak enek berarti naik bersih ya. Saya namun masih kamar baru kan, jadi ngareke lalu nak bisa membedakan mana amas main batu akik apa ini. Berarti kesadaran hidup masih belum dikembalikan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih, Yesus katakan bahwa jadi yang mulia akan dimuliakan, dimurnikan. Karena itu kan harus bongkar teling kan, pasti kan dibunuh kan. Karena untuk memisahkan raksa dengan emasnya pasti akan dilebur ke api yang sangat panas sehingga terjadilah emas murni. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah inilah proses pertandingan itu. Jadi keteguhan kesetiaan itu menjadi penting. Kemudian tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Nah, karena itu hari ini diperingatkan kepada kita masing-masing untuk kita menguasai rahasia ini. Janganlah kita putus asa, janganlah kita tawar hati ketika ada orang yang begitu semangat kerohaniannya. Puji Tuhan, ya kan, untuk energinya. Ada orang yang juga semangat imannya biasa-biasa saja, maka kita juga perlu belajar bagaimana ekspresinya. Jadi jangan kita terikat kepada konsep dan situasi orang lain, tetapi jadikan menjadi cermin boleh, tetapi kita mesti menguasai diri. Apa tujuan kita? Perjalanan hidup kita ini tujuannya kemana? Apa tujuan kita? Karena itu seorang penulis terkenal dengan bukunya bernama apa? Hidup yang dikendalikan oleh tujuan, bestseller beberapa
tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu itu bestseller. Itu dicari, sekarang saya lihat di Gramedia pun masih banyak. Dan itu bukan hanya dibaca oleh orang Kristen, yang tulisnya orang Kristen. Ayat-ayat Alkitabnya pun juga adalah sumbernya dari Alkitab. Tapi orang suka membacanya, mengapa? Karena motivasi, tujuan, dan pengajaran dalam buku itu luar biasa. Ternyata kesalahan manusia diantaranya dalam hidup karena tidak mengerti akan apa tujuannya. Nah sekarang, Bapak Ibu, apa tujuan hidup kita di dunia ini? Ada orang mengatakan, apa tujuan saya? Yang penting makan, Pak ya. Makan, ya kalau tidak makan tidak hidup, Pak. Ya itu tujuannya. Maka dia menjalani hidup hanya untuk makan. Ya. Lalu kemudian yang lain, apa tujuan hidup? Nah, saya yang penting hidup, Pak katanya. Yang penting hidup. Ya. Terus sampai makan tuh apa? Untuk hidup, Pak ya. Maka yang penting hidup. Soal gamuk, soal nak, terus baginya nak masalah, yang penting hidup. Ya kan? Makanya ketika berbicara tentang surga dan keselamatan, baginya nangkut sama yang penting. Yang penting aku melekat. Maka kita tadi hidup untuk melekat. Ya kan? Maka yang lain kan, yang penting hidup. Bagiku hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang penting hidup. Ya waktu sekarang hidup, ya kan, nanti ketika mati dihidupkan lagi, ya kan. Maka orang yang demikian mungkin akan berbeda sikap hidupnya dari orang yang pertama. Maka Yesus berkata, oh hidup itu apa? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Ayo. Kira-kira kita milih yang mana? Makan untuk hidup. Jangan dipilih, dilaksanakan. Bapak Ibu, kalau tidak makan tidak hidup kan? Bapak Ibu, mungkin kita sudah mulai tergoda, aduh Pak, udah lama Pak berubahnya, karena udah agak kreatif berubah sarapan. Wah, pemikiran ya. Pak makan penting kan? Jadi jangan dipersoalkan, jalani. Makanya baik makan maupun minum, kata Alkitab, biarlah itu memuliakan Tuhan. Jadi yang selanjutnya Ibu Bapak, jadi kuasai. Tidak semua orang menyadari hal ini. Karena itu Bapak Ibu kita mesti melatih, membina. Karena itu di bagian terakhir dikatakan begini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Tadi sudah kita mengerti bahwa arti sebuah tujuan itu penting. Saya tidak tahu Bapak Ibu tahun 2023 tahun yang lalu Bapak Ibu masih ingat doanya? Doanya yang diminta kira-kira Tuhan jika umur saya panjang, nanti sepanjang tahun ini saya akan begini begini. Masih ingat tak kira-kira? Hah? Itu ya Indonesia atau ya India? Bapak Ibu, kalau orang India itu iya. Kalau begini itu artinya orang Indonesia. Jadi sama salah ya? Iya Pak katanya. Masih ingat ya? Rupanya apa doanya? Tidak ingat Pak. Itu namanya ya India. Karena orang India itu berarti Jadi yang justru kalau geleng-geleng kepala dia punya, itu jawabannya yes punya lah. Itu orang India. Jadi Bapak Ibu kembali kepada jadi tujuan menjadi penting. Mari kita mengingat kembali apa tujuan kita tahun ini. Apakah tercapai atau tidak? Apa tantangannya? Mari kita mengevaluasi diri masing-masing. Terkhusus rohani kita bagaimana targetnya? Tekad dan komitmen hidup kita di dalam Tuhan seperti apa? Apakah kita ternyata saya masih berjalan ibarat konvoi keliling Bogor, saya sudah lewat gang AD, berarti sekarang lagi perjalanan di AA, tapi masih gote-gote berjalan apa? Karena tujuannya jelas, nanti leng-leleng habis baru kembali ke awal. Awalnya kemana? Mau hidup kita ya kembali kepada Tuhan kan? Kita datang dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Itu Ayub mengatakan. Sebagai penutup Bapak Ibu, karena itu di bagian terakhir dikatakan
Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Bapak Ibu, kalau dari sini kita berarti bahwa pertandingan tinju itu sudah ada sejak lama. Hanya dulu pakai sarung apa tidak itu persoalan lain. Ditinjunya di bagian mana itu hal lain. Karena faktanya setiap tahun aturan tinju sudah diperbaiki. Dari tinju yang biasa sekarang menjadi tinju campur baur, ya kan? Karena semakin hari gizi manusia semakin baik, jadi tubuhnya tahan banting, ya kan? Daripada berkelahi nak tentu dulu, maka dibuatlah gelaga. Pemain kita. Itu hebatnya orang Barat, kan? Orang Barat pandai bikin senjata, tidak ditangkap, diamankan oleh negara, ya kan? Kemudian dikembangkan untuk suatu tujuan negara. Hacker yang mampu membobol Pentagon itu anak berapa? Anak SMP dari Jawa Timur. Bapak Ibu, hebohnya hanya sebulan, bahkan tidak sampai. Tapi sekarang sudah senyap itu anak kemana? Tidak tahu kabar berita. Konon katanya langsung diamankan oleh agen CIA ini. Dia disekolahkan di fasilitas khusus untuk pengembangan ilmunya. Nah, yang untung siapa? Orang Amerika. Kan begitu saja. Nah, Bapak Ibu sudah sekalian dikasih. Nah, makanya sekarang banyak anak muda di Amerika sulit diatur. Udah mereka buat aja belakang. Penjahat kelas berat yang sudah tidak bisa diampuni udah tinggal kirim ke medan perang sana. Kalau dia pulang selamat diampuni hukumannya. Kalau dia pek di apa namanya di medan perang, ya udah selesai, itulah hukumnya di dunia, ya kan? Maka tidak ada pilihan. Jadi para penjahat itu mereka bangga kalau mereka diberangkat ke medan perang, karena itu orang Amerika tidak takut perang. Yang dikirim bukan orang yang pokoknya udahlah, daripada kita berkembang di tetangga, udah kada ke sana saja. Pulang dapat penghargaan, kalau peng ya terima kasih sudah menjadi bagian. Bapak Ibu, dan karena itu aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri bertolak. Bapak Ibu, kita telah mengikuti jalan Tuhan masing-masing. Ada yang baru karena kita tadi anggap saja berjalan sih dari sana tadi, tahu-tahu sampai ke depan gereja ada yang ikut, kemudian udah apa-apa baru ikut buat itu. Ternyata ketemu dengan yang di gang di AA sana, ada yang baru ikut, boleh ikut, boleh, nggak apa-apa, jangan dipersoalkan. Yang baru jangan kecil hati, yang lama juga jangan tinggi hati. Karena yang lama belum tentu sampai balik ke start awal, ya kan? Yang tenaga baru jangan juga sombong. Kenapa? Hidup karena itu kembali kepada Alkitab. Apa yang dikatakan? Tetap teguhkanlah hatimu. Pesan ini kami kira sangat relevan karena kita akan tutup tahun dan kita akan menyongsong perencanaan Bapak Ibu yang baru. Masing-masing kita, gereja dan seluruh kehidupan kita berkomitmen yang baru. Itu sebabnya kami berharap bahwa nanti sore akan laksanakan ibadah bersama di gereja ini dalam rangka kita berefleksi akhir tahun dan akan laksanakan perjamuan kudus. Nah Bapak Ibu, dalam hal perjamuan kudus itu menjadi sangat penting karena di dalamnya kita merayakan janji Tuhan akan kita. Ya kan? Bapak Ibu, kalau orang lomba lari itu kan dalam titik tertentu kan ada dikasih minuman dan suplemen. Ada juga yang ngasih kasih pisang. Ya kan? Kalau lomba maraton itu, ya makanan yang berat tentu enggak. Ya. Mau nasi goreng? Enggak sempat. Karena kalau udah terima nasi goreng nanti capek ya. Sambalnya lupa. Habis gara-gara gurih nasi goreng. Ya. Karena itu waktu lomba jarak jauh paling dikasih air minum. Karena ada fase tertentu di mana perlu